Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama saya mengajak kalian untuk membuka pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan ilmu yang manfaat dan berkah olehnya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, amin. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan dialektika Al-Quran dengan budaya Arab. Ya, ini saya melakukan bedah jurnal dari sahabat saya dari UIN Malang, Pak Ahmad Muzaki. Ya, dia ini menjelaskan terkait dengan apa itu majas. Majas. Jadi Al-Quran itu memang sering menggunakan bahasa-bahasa majas. Bahasa majas ini dalam perspektif dia itu eh, menurut dia itu bagian dari dialektika Al-Quran terhadap kondisi Arab saat itu. Jadi Al-Quran ketika berbicara terhadap orang-orang Arab kala itu terkadang tidak menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa yang apa adanya. Terkadang menggunakan semacam metafora, bahkan terkadang menggunakan semacam analogi atau kias. Nah, ini yang sering dilakukan oleh Al-Quran ketika berdialektika dengan masyarakat Arab kala itu. Mengapa demikian? Karena kita tahu Al-Quran itu diturunkan dalam kurun waktu yang tidak singkat. Ya, kurang lebih 23 tahun. 23 tahun ini Al-Quran tidak langsung seketika turun. Ya, pasti itu dalam ulumul Quran ketika berbicara terkait dengan nuzul Quran pasti akan disinggung proses turunnya Al-Quran ini. Dan hampir semuanya sepakat Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, dalam waktu 23 tahun inilah Al-Quran itu benar-benar berdialog dan juga berinteraksi dengan budaya Arab kala itu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu eh, turun seketika tanpa melalui proses dialektika, itu tidak. Jadi memang ada semacam respon dari Al-Quran terhadap budaya Arab, sebaliknya budaya orang-orang Arab merespon terhadap Al-Quran. Nah ini kalau dua video kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana respon Al-Quran terhadap budaya dan juga bagaimana respon orang Arab terhadap Al-Quran. Sekarang kita mencoba untuk membahas terkait dengan dialektika Al-Quran terhadap budaya Arab itu sendiri. Oke, sebentar. Nampaknya laptop saya mulai memanas ini. Jadi saya harus angkat terlebih dahulu ya. Oke, biar tidak mengalami head. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam kurun waktu selama 23 tahun itu
Ya, Al-Quran itu berdialog dengan orang Arab dari berbagai background, berbagai latar belakang. Secara umum, background orang Arab itu terdiri dari dua, sub orang Badui dan orang perkotaan. Ya, secara orang Badui dan orang perkotaan. Mengapa? Jadi begini, karena kondisi Arab itu tidak seperti di Jawa, ya, di mana Arab itu didominasi gurun, ya, gurun pasir, pegunungan, sehingga di sana itu pola kehidupannya tak menentu, tak menentu. Jadi ada beberapa tempat itu yang memang bisa dihuni oleh orang-orang Arab. Misalkan di daerah-daerah yang di situ eh, paling tidak menjadi sumber air, seperti di daerah Mekah. Itu di sana memang ada satu sumber air yang sampai saat ini masih eh, bisa mengalirkan airnya dengan deras, misalkan air jam-jam itu. Jika di situ menjadi pusat kehidupan dari orang Arab. Namun karena prosesnya ini sangat tribalisme, ya, di mana itu kesukuannya itu sangat kuat. Jadi siapa yang menduduki di situ, dialah yang akan berkuasa. Jadi orang-orang yang di luar suku itu, mereka tidak bisa serta-merta ikut tinggal di sekitar itu. Ya, mau tidak mau dia harus hidup di luar. Nah, kalau hidup di luar inilah yang kemudian dia harus hidupnya nomadik, berpindah-pindah. Ya, hidupnya berpindah-pindah, berburu, bertani. Maaf, kalau bertani itu biasanya di daerah-daerah yang eh, daerahnya sudah mulai subur lah. Ya, kalau bertani kan dia membutuhkan air. Ya, pokoknya berburu. Kebanyakan mereka itu yang berburu itu yang hidupnya nomadik, berpindah-pindah. Nah, mereka yang hidup berpindah-pindah ini biasanya ini hidupnya sangat keras. Hidupnya keras benar. Karena kehidupan dia tidak menentu. Jadi paradigma yang dibangun adalah paradigma persaingan. Siapa kuat, dialah yang menang. Kalau saya tidak kuat, saya akan mati. Nah, seperti itu. Karena dia langsung berhadapan dengan alam. Alam yang menurut mereka itu ya sangat keras lah. Tidak bisa mendukung sepenuhnya terhadap kehidupan dia. Misalkan di tengah gurun dia ketemu dengan singa gurun atau apa kan begitu. Seperti dalam ceritanya paman Nabi Hamzah itu. Dia kan juga suka berburu ya. Lah, ketika kehidupannya di gurun, maka mereka itu sangat mengharapkan adanya sosok gaib, ya, sosok gaib atau siapalah yang bisa memberikan semacam keteguhan, kekuatan, bahkan kemakmuran itu sendiri. Jadi, jadi kepercayaan inilah yang kemudian dianggap sebagai apa ya, kekuatan metafisik, jadi semacam kekuatan dari luar dirinya. Jadi ini kalau cara bahasa Jawa, bahasa agamanya itu tahayul, bahasanya tahayul. Jadi ada kekuatan dari balik itu. Maka dia sering apa jenenge, mengkaitkan seluruh peristiwa yang ia alami dengan kekuatan-kekuatan gaib. Nah, ini dari Anda kok bisa diketahui dari mana Pak? Syair-syair mereka itu kan sering menyatakan masalah itu. Ya, syair-syair mereka itu sering menyatakan masalah itu.
Sehingga memang dia itu membutuhkan semacam penguat. Penguat. Jadi kepercayaan-kepercayaan yang bersifat supranaturalis dan ya semacam metafisik lah. Ya, kekuatan-kekuatan metafisik ini yang kemudian diyakini oleh mereka. Termasuk agama. Agama itu bisa memberikan semacam kekuatan tersendiri bagi mereka yang kehidupannya tidak menentu. Wah, ini saya mau selamat, ini harus dari mana, dan seterusnya itu. Nah, ini berbeda dengan kehidupan bangsa Arab yang hidup di kota. Di hidup kota, dia itu hidup di daerah sumber penghidupan lah. Di sana terjadi semacam aktivitas perdagangan. Ya, memang orang Arab yang hidup di perkotaan kebanyakan berdagang memang. Ya, dan mereka lebih menetap. Ya, mereka menetap di sana. Sehingga eh, logika-logika dalam perdagangan misalkan karena mereka memang senang berdagang, maka logika-logika perdagangan itu sering diungkapkan oleh Al-Quran. Jadi urusannya itu untung dan rugi. Jadi mereka yang mau melakukan ibadah atau apa, dia akan mendapatkan semacam imbalan. Ini jadi logika untung rugi ini digunakan oleh Al-Quran untuk eh, apa ya, mengajak orang Arab perkotaan ini untuk bisa tertarik untuk mengikuti Al-Quran itu sendiri. Ini kalau kalau menggunakan bahasa-bahasa antropologis ya. Jadi orang-orang yang ada di kota itu dia akan mengenal Islam itu kalau mereka memang diajak berbicara menggunakan logika yang mereka pakai, logika perdagangan itu. Bahkan dalam Al-Quran itu kalau ditelusuri itu banyak ya, ada berapa, 9 atau 10 ayat Al-Quran. Jadi saya sempat mengumpulkan ayat-ayat Al-Qurannya ini. Ada beberapa yang tidak saya tulis ya, itu semuanya merespon orang-orang Arab perkotaan karena mereka memang suka berdagang. Sehingga dengan logika ini mau tidak mau bisa mengikat, menarik orang-orang Arab perkotaan untuk masuk ke dalam Islam. Nah itu ya. Jadi logika logika perdagangan itu memang eh, sam digunakan baca Al-Quran itu. Jadi ketika Al-Quran turun ke Arab ya, baik di Makkah maupun di Madinah ya, ini semuanya menggunakan logika yang dipakai oleh masyarakat Arab kala itu, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang Badui tadi, yang nomaden ya. Dia tidak, Al-Quran tidak menggunakan logika-logika yang lain. Misalkan Al-Quran menjelaskan terkait dengan yaumul hisab misalkan ya, karena proses penghisapan ini kan terkait dengan bagaimana mereka itu nanti untung dan rugi. Misalkan dalam ayat Al-Quran nomor 111,
surat At-Taubah itu disebutkan gini, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa'dan 'alaihi haqqun fit tawrati wal injili wal qur'an wa man afa bi ahdillahi fastabshiru bibai'ikum allati bay'atum bihi wa dzalika wal fawzul 'adzim. Jadi mereka ini eh, yang menjual kehidupan di dunianya untuk kehidupan akhiratnya di surga, maka dia ketika terbunuh, ini bahasa-bahasa ini yang terkadang rawan diartikan salah oleh kelompok teroris ini. Jadi dia itu akan mendapatkan semacam apa ya, upah yang tinggi. Jadi besok ketika dia dihisap eh, di mahsyar, dia akan mendapatkan keuntungan lebih karena dia rela untuk eh, menjual kehidupan dunianya demi kehidupan akhirat. Ini ini memang semacam transaksional dalam menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran. Karena apa? Yang dituju saat itu adalah orang-orang eh, Arab yang suka berdagang, jadi para pebisnis. Jadi ada orang-orang yang menjual agamanya demi kehidupan akhirat. Dalam arti besok ketika di Yaumul Hisab dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Iya, memang semacam itu. Tapi ini mau sebenarnya yang mau ditunjukkan oleh Al-Quran apa? Kalau kita melihat lebih lanjut ya. Karena yang ditunjukkan oleh Al-Quran saat itu adalah, ingat, kehidupan dunia itu sebenarnya kehidupan yang fana. Kehidupan sementara. Jadi jangan menjadi tujuan utama. Jadi Al-Quran membolehkan perdagangan, boleh, ya, boleh. Akan tetapi ingat, persoalan duniawi itu tidak selamanya. Maka penekanan Al-Quran itu ada sekitar 9 ayat. Itu dia mengarah pada bagaimana mereka itu loncat terhadap kehidupan kehidupan eh, akhirat. Nah, itu yang digunakan bahasa Al-Quran ketika mau berdialog dengan orang-orang Arab perkotaan. Itu jadi urusannya untung rugi. Jadi ketika menggambarkan yaumul hisab, ya besok ada orang yang dihisab. Siapa yang akan dihisab? Ya mereka itu semua, mereka yang beriman pada Allah. Terus siapa hasibnya? Yang menghitung siapa? Yang menghitung ya Allah itu sendiri, kan begitu. Nah, begitu. Bahkan mereka yang beruntung itu akan dijanjikan terhadap apa ya, dengan surga. Misalkan surat An-Nisa ayat 74. Fayuqatilu fi sabilillahi yashtaruna hayatad dunya wa may yuqatil fi sabilillahi yaqtulu aw yaklif fa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Nah, ini penekanan ada ajran 'azima. Ada apa itu jenenge? Keuntungan yang lebih besar. Jadi mereka itu yang mau mematikan dirinya dalam sabilillah demi tujuan akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, tapi ayat ini kudunya dipahami dengan benar ya. Konteksnya apa? Saya sedang tidak berbicara terkait dengan asbabun nuzul ayat ya, tapi saya berbicara terkait dengan bagaimana bahasa Al-Quran ini berdialog dengan paradigma orang Arab kala itu. Ya, kalau saya berbicara asbabun nuzul tidak seperti itu nanti. Ya, karena apa? Karena ini memang misal ini teks ini dikaji secara literal, ini sering dijadikan amunisi bagi terorisme.
iya pokoknya saya mau terbunuh dalam sabilillah demi tujuan akhirat, maka dia saya akan mendapatkan apa itu jenenge pahala yang besar. Nah, ini kalau kita lepas dari konteks ini bahaya ini. Nah, tetapi ini yang kemudian digunakan oleh Al-Quran dalam berdialog dengan orang-orang Arab kala itu. Karena orang-orang Arab yang kebetulan dari suku Bakaran dia itu ya dari yang kota ya, itu kebanyakan dia menggunakan logika perdagangan. Jadi untung rugi. Bahkan dalam hadis-hadis pun sama ya. Orang yang mau sholat dengan berjamaah dia akan mendapatkan 27 pahala. Nah, ini kalau kita berpikir matematis sebagaimana orang berdagang, ya kita urusan untung rugi. Maka tidak salah apabila ada sekelompok orang yang kemudian ketika dia mencoba untuk menghitung amal ibadahnya ternyata impas. Maka dia kemudian mengatakan, wah ini dia tidak di surga, tidak di neraka ini. Manjilah bainal manjilah, dan kelompok mutazilah kan seperti itu. Kenapa? Logikanya untung rugi sama. Jadi kalian kalau mau beribadah, kalau masih menggunakan logika itu, ya berarti logika Anda masih dasar. Soalnya apa? Al-Quran berbicara menggunakan logika ini kepada orang-orang Arab yang baru mencoba untuk diperkenalkan dengan Islam. Jadi kalau Anda sudah belajar Islam sejak lama, kok sampai saat ini urusannya sholat masih persoalan untung rugi. Saya sholat ini biar saya dapat 27 pahala. Saya melakukan puasa ini biar dosa saya diampuni setahun misalkan. Ini berarti Islam Anda itu masih Islam pemula. Karena logikanya adalah logika perdagangan untung rugi. Sementara orang-orang yang rugi bagaimana Pak Al-Quran menggambarkan? Bahkan itu dia digambarkan sebagai orang yang sesat, orang yang kafir. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 16 itu, ya, ulaika ladina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Terus surat Al-Imran 177, innal ladina ishtarau kufra bil imani la yadurrullaha syai'an wa lahum adabun alim. Dia akan mendapatkan siksa yang berat. Kan begitu. Ini logika yang digunakan. Kenapa? Karena memang yang diajak bicara adalah ya kaum pebisnis Arab kala itu yang baru mau diajak untuk memeluk Islam. Nah ini salah satunya contohnya. Terus lanjut lagi, masuk dengan perdagangan terus Pak. Ya oke, kita pindah. Sebentar. Saya loncat saja ya. Misalkan lagi, ini terkait dengan surat An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu su'idan thayyiban. Jadi ayat ini kok berbicara terkait dengan menyentuh orang perempuan. Ini kenapa ini? Meskipun dalam penafsiran ini terjadi perdebatan, ya ada yang mengatakan lamastum itu hanya bersentuhan, ada yang mengatakan lamastum itu bermakna jima. Tetapi kita perlu tahu bagaimana paradigma orang Arab ketika melihat seorang perempuan. Ya. Jadi ini kita berbicara terkait dengan orang Arab Badui ya, misalkan. Nah, Arab Badui karena dia hidupnya di gurun, bahkan di wadi-wadi. Ya, wadi ngerti ya. Wadi itu semacam lembah.
semacam lembah itu. Di sana hidupnya tidak menentu, keras memang. Bahkan cuacanya tidak eh, bersahabat dengan mereka. Sehingga mereka berpikirnya liar. Terus pokoknya yang penting aku bisa bertahan hidup. Jadi ini selama saya masih bisa bertahan hidup, maka saya akan eksis. Pokoknya cara berpikirnya ya pokoknya mirip kayak kewan lah. Iso mangan ya iso urip. Menang ya iso urip. Tapi nek kene kalah ya mati. Kalian begitu. Jadi logika semacam itu. Sehingga nafsu kehayawannya sangat tinggi memang. Dia membunuh terbiasa. Karena persoalan survival. Jadi dia tetap hidup itu bagaimana? Dia tetap survive itu bagaimana? Kalau memang biar saya bisa makan saya harus ngerampok, ya saya ngerampok. Kan begitu logika yang mereka pakai. Kalau perlu saya bunuh, ya bunuh kan begitu. Bahkan ketika mereka ini eh, karena ketika dia berburu kan jauh ya, jauh dengan keluarganya atau apalah misalkan. Bahkan keluar atau misal keluarganya itu sama-sama diajak lah misalkan. Diajak untuk ya berburu. Tapi nafsu kehayawannya sangat tinggi sehingga ketika model semacam ini mau tidak mau ya mereka mirip dengan binatang ya ketika dia menggambarkan terkait dengan perempuan misalkan ya dia kalau mau melakukan seks ya bebas maka tidak salah mereka itu selalu melakukan poligami di saat di tempat di satu tempat dia melakukan pernikahan bahkan tidak melakukan pernikahan bisa mereka dia berpindah ke tempat lain melakukan pernikahan lagi jadi inilah yang kemudian mengilhami mereka jadi mereka itu dalam penyair-penyair itu ketika menggambarkan seorang perempuan itu sangat vulgar sekali dalam bahasa Al-Ghazal romance ya. Jadi ketika membahas terkait dengan perempuan yang cantik percintaan atau apa itu menjadi sesuatu yang biasa bukan sesuatu yang tabu bagi mereka. Nah jadi mereka itu sangat bebas dia memperlakukan perempuan itu bebas sak senangnya dewe sehingga ketika Al-Quran mencoba untuk mengenalkan perempuan di mana perempuan itu janganlah seperti yang Anda perlakukan selama ini misalkan begitu Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang sangat halus menggunakan kata-kata nisa maka dalam Al-Quran itu ada kata nisa ada mar'ah ada apa lagi ya banyak lah misalnya ada lacak nanti ada jadi ada perbedaan jadi kata-kata nisa itu menjadi sesuatu yang sangat halus bagi orang-orang Arab kala itu lah terus apa hubungannya Pak dengan lamas tumun nisa falam tajidu ma'am fatayam dan toiban ini Pak ya gini karena memang mereka sudah terbiasa dengan kehidupan ya berpindah-pindah perempuan untuk nah, sebenarnya ada tujuan tertentu ya mereka itu punya tujuan tertentu untuk apa ya jenenge memperbanyak keturunan
memperbanyak keturunan. Karena di sana itu gini, tribalisme kan sangat tinggi ya sana. Persaingan antar suku kencang. Dalam persaingan antar suku itu mau tidak mau sering harus menggunakan sistem peperangan, di mana anak laki-laki menurut mereka itu menjadi semacam apa ya, harta karun, harta emas, karena mereka bisa diajak untuk berperang. Sementara untuk perempuan, bagi mereka itu aib. Kenapa? Karena eh, apa ya, perempuan nggak bisa diajak perang lah, intinya begitu. Tapi perempuan itu dijadikan semacam pabrik anak, dijadikan semacam pabrik anak. Jadi dia mencoba untuk menikahi banyak orang untuk menghasilkan keturunan, khususnya yang laki-laki. Bahkan ketika dia menurunkan tiba-tiba perempuan, rasa malunya ya Allah, sam naudzubillah lah pokoknya. Ya, pernah kan terjadi dalam kasusnya sahabat Umar itu. Ya, jadi keras kehidupan perempuan saat itu. Nah, jadi dia mau pindah kemanapun urusannya seksualitas. Terus pokoknya untuk jadi saya mau dapat keturunan, terutama yang laki-laki, urusan seksualitas. Jadi dia itu ketika sudah melakukan seks, dia ya kayak kewan bloko, ora adus, ora lapo-lapo kan gitu. Ora adus, ora lapo-lapo, terkadang ya, bahkan nggak tanya, nggak apa ya gamane. Nek kaya pitik, misalkan pitik ya, pitik habis melakukan hubungan badan dengan pasangannya kan, dia kadang ngeker-eker lemah ya. Saat itu mereka tidak, pas pokoknya urusannya seksualitas untuk apa ya, menggenjot produksi keturunan terutama yang laki-laki. Nah, akhirnya dia Al-Quran ini kalau anda lihat ayat-ayat sebelumnya, ya, sebelum ayat ini ya, itu kan berbicara terkait dengan seorang perempuan bisa melakukan bisa mengalami menstruasi, perempuan mengalami menstruasi ya. Terus ketika menstruasi perempuan ya jangan diapa-apakan lah, kan begitu. Bahkan sampai Al-Quran, kemudian fikih mengatakan salah satu guru, kok fikihnya, Al-Qurannya salah satu guru, sekalipun penafsirannya berbeda-beda ya. Baru ayat-ayat berikutnya berbicara ini, Allah Mustafa. Ingat, perempuan itu bukan mesin produksi, mereka juga terkadang perlu istirahat. Jadi dia menggunakan istilah nisa, tidak marah. Perempuan itu bukan mesin produksi anak, dia juga perlu istirahat. Apabila kalian memperlakukan dia untuk apa ya jenisnya, diajak untuk eh, apa, melakukan hubungan seks, maka yo ojo koyo kewan, yo adus barang. Nek ora ono nek ora ono banyu, nah, kalau nggak ketemu air, ya silakan tayamum dengan tanah yang suci. Ini untuk apa? Untuk mengangkat harkat martabat perempuan kala itu. Karena memang logika orang Arab, terutama yang Badui, ya mirip lah, kalau saya bukan mengatakan hewan, tapi mirip dengan hewan. Modelnya seperti itu. Sak senengnya dewi. Nah, ini kalau tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat santun, maka dialektika Al-Quran gagal terhadap budaya Arab setempat. Nah, itu.
Bahkan ketika Islam datang, budaya poligami ini kemudian dibatasi. Sekalipun banyak yang kemudian menolak menolak poligami. Ya, jadi ini terkait dengan perdebatan penafsiran fa in itu ala taksitu fil yatam fankihu ma talaba lakum minan nisa dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan ayat itu maka Al-Quran membolehkan seorang laki-laki berpoligami maksimal 4 kan begitu. Tapi ada yang kemudian menyatakan fawahidatun siji cukup ibaratnya gitu. Nah, berarti penekanannya pada satu itu misalkan. Nah, ini hanya perbedaan penafsiran. Tapi kala itu ya Al-Quran mencoba untuk berdialog dengan orang Arab itu yo gampang membatasi lah ben ojo koyok kewan sak senenge dhewe sak akeh-akeh kewan kan begitu. Nah, bahkan Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang perempuan menyebutkan bahasanya dengan eh, apa ya sangat halus. Dalam Al-Baqarah kan nisa hukum harsulakum fatu harsakum in nasyitum. Disebut sebagai hars, ya, hars apa? Semacam ladang, lahan untuk bercocok tanam. Iya, karena memang saat itu mereka itu logikanya itu kan perempuan dijadikan semacam produk pabrik untuk keturunan, menanam keturunan sebanyak-banyaknya. Ya, karena memang budaya patriarki di sana tinggi. Seorang laki-laki memiliki kebebasan tinggi di sana. Jadi ya Al-Quran sudah menggunakan istilah har. Oke lah silahkan didatangi. Tapi ini ya saat ini Al-Quran mencoba untuk mengajarkan pada satu atau apa ya perempuan-perempuan tertentu, perempuan-perempuan tertentu. Siapa? Kata-kata nisa hukum ini diartikan sebagai istri. Jadi hanya istri yang bisa dicocok tanami. Tidak orang-orang lain, tidak. Maka tidak salah ketika Al-Quran kemudian membuat aturan bagi para penzina misalkan. Jadi orang yang menanamkan benihnya tidak pada nisanya, tidak pada pasangannya, tidak pada istrinya, Al-Quran kemudian menyebutnya sebagai zina. Ada konsekuensinya sendiri. Nah ini, jadi Al-Quran mencoba untuk berdialog dengan budaya-budaya Arab kala itu, sudah menggunakan itu. Nah itu. Terus lagi, ini terkait dengan kiamat misalkan, surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Kan seperti itu. Jadi apa itu kiamat itu? Yauma takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi seperti gunung-gunung, apa gunung-gunung itu bertebaran seperti bulu-bulu. Wah, kok menggunakan logika itu, Pak? Wah, kok gambaran menggunakan gunung, semacam kayak ya ada semacam kupu-kupu yang terbang atau apa. Itu untuk menggambarkan apa? Jadi Al-Quran saat itu ya mencoba untuk menggambarkan bahwa kehidupan di dunia itu kehidupan yang sementara. Wamal hayatad dunya illa lahu wa la'ib. Hanya semacam permainan.
hanya semacam permainan, ya kan? Nah, kok menggunakan gunung-gunung, Pak? Ingat, di Arab itu tidak hanya gurun ya, ada gunung-gunung, gunung-gunung batu. Jadi dia itu menganggap gunung-gunung yang ada di sekitar mereka kala itu tuh memiliki kekuatan penuh, ya, memiliki kekuatan penuh. Bahkan pasir-pasir pun itu sekalipun gersang itu dia bisa ya, menurut mereka memiliki kekuatan, bisa saja dia hancur karena gurun itu. Sehingga dengan cara seperti itu dia menggambarkan, gunung yang Anda anggap sebagai memiliki kekuatan itu besok ketika hari kiamat itu dia bisa bertebangan semacam bulu, enteng banget, macam ya enteng banget lah, berterbangan sak senengnya dewe. Itu ada semacam kekuatan lain yang bisa menciptakan gunung itu berterbangan semacam itu, begitu. Kenapa begitu? Karena memang mereka sudah kenal dengan istilah gurun-gurun itu ya. Jadi penggunaan istilah gunung atau apa itu lebih mudah untuk mengenalkan adanya kekuatan di balik itu semua. Jadi menggunakan istilah itu. Jadi ketika menggambarkan kiamat, sesuatu yang pasti terjadi tapi tidak bisa diketahui ya. Jadi di mana itu nanti keadilan akan terpenuhi, katanya kan begitu ya. Nah, itu cara menggambarkannya. Itu yang menggunakan paradigma yang berkembang di Arab kala itu. Jadi Al-Quran menggunakan logika mereka. Gunung, karena gunung itu memang sudah dikenal oleh mereka. Seperti itu. Banyaklah nanti. Contoh lagi, misalkan menggambarkan terkait dengan surga. Karena iklim mereka itu yang sangat gersang. Iklim mereka itu sangat gersang. Sehingga ketika diterangkan terkait dengan kehidupan akhirat, di mana seseorang yang sangat beruntung, dia itu akan mendapatkan surga. Karena kita kembali lagi ke logika perdagangan ya. Orang yang mau apa ya, mengedepankan kehidupan akhiratnya, dia adalah orang yang beruntung. Jadi kalau dia mau untuk investasi akhirat, dia akan beruntung. Keberuntungan itu digambarkan dengan surga. Ya, keberuntungan itu digambarkan dengan surga. Apa itu? Surganya itu ya di situ banyak ya. Jannat annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama rizqu minha min thamaratin qalu hadzal ladzi rizq min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fi azwajin mutahharun wa hum fiha khalidun. Kekal. Dia akan menggambarkan adanya sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Karena di sana itu gurun pasir itu memang nggak ada, jarang sekali sungai itu apa jenisnya mengalirkan airnya kecuali daerah-daerah tertentu. Sehingga penggambaran mereka, wah ini nampaknya asik kalau ada sungai-sungai yang mengalir di bawah saya kan begitu. Jadi penggambaran terkait dengan kehidupan surga dia menggunakan cara yang paling mudah untuk diterima oleh masyarakat kala itu.
bahkan ada buah-buahan min samarati rizqan, sebagai rezekinya. Buah-buahannya itu bisa datang sendiri, bahkan digambarkan karena dia akan mendapatkan semacam bidadari, azwajun mutahharah, istri-istri yang selalu suci dan kekal di dalamnya. Kenapa? Karena memang budaya mereka saat itu, untuk budaya seks itu sudah sangat tinggi sekali. Maka tidak salah ketika ada para penafsir, ya, penafsir kelompok revisionis itu mengatakan nampaknya urusan surga urusan surga ini kalau tafsirnya didominasi oleh orang laki-laki, ya tetap seksualitas itu akan mendominasi bahkan besok sampai di akhirat nanti. Jadi puncak kepuasan bagi seorang laki-laki ya tetap seks aja, besok sampai di surga semacam itu juga. Oh gitu. Kalau kalian pernah membaca buku Qiraah Mubadalahnya Mbak Fakih itu kan disinggung itu, gitu. Kenapa seksualitas itu tetap menjadi semacam sesuatu puncak kenikmatan bagi laki-laki bahkan sampai besok di akhirat. Sekalipun sekalipun ya ada beberapa penafsir yang mengatakan puncak kepuasan hamba itu besok itu ketika bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, kan begitu. Sekalipun. Tapi kebanyakan logika orang awam itu kalau digambarkan besok di surga itu bisa mendapatkan bidadari dan di sana kekal. Ya, ini memang menjadi kritik ya dalam qiraah mubadalah ya. Tetapi ini yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk mengajak orang-orang Arab kala itu yang memang suka seks, kehidupannya keras, tidak mengenal iklim, tidak mengenal alam yang ramah. Ya. Nah, wong Indonesia kan mesti sungai ning ngisor pakeh wes kan gitu. Pohon-pohon yang berbuah banyak. Nah, ning ngarep kan tandus. Sehingga untuk menggambarkan semacam kenikmatan, ya mereka akan menggunakan logika mereka. Sing sesuatu yang enak itu yang bagaimana? Karena memang iklimnya tandus ya, dia sesuatu yang enak itu ya yang bisa mendapatkan buah-buahan tanpa harus bersusah payah. Di bawahnya ngalir air, bahkan mendapatkan istri-istri yang cantik jelita. Bahkan di sana itu langgeng, kekal. Nah, ini. Jadi ini Al-Quran mencoba untuk berdialektika menggunakan bahasa dia. Menggunakan bahasa dia. Tidak tidak mereka yang kemudian digiring menggunakan bahasa Al-Quran. Tidak. Jadi Al-Quran mencoba untuk, ya, apa itu jenenge, menyesuaikan dengan paradigma yang saat itu memang diterima oleh masyarakat. Nah, saat itu masyarakat Arabnya semacam itu. Nah, begitulah kira-kira terkait dengan bagaimana Al-Quran ini berdialektika dengan budaya Arab. Nah, dalam penggunaan bahasa ini, kita kembali lagi ke dalam tulisannya Pak Mujaki tadi, itu terkadang Al-Quran memang menggunakan bahasa-bahasa majas atau menggunakan bahasa-bahasa kinayah misalkan, atau menggunakan bahasa-bahasa kias. Ya, jadi terkadang Al-Quran memang menggunakan gaya-gaya bahasa semacam itu. Jadi tidak langsung uh, to the point, vulgar, tidak. Karena memang Al-Quran ketika diturunkan itu dia harus berdialektika dengan orang Arab sebagai penerima Al-Quran pertama kali. Kenapa kok? Iya, memang realitasnya Al-Quran diturunkan di Arab kok. Kan kemudian baru menyebar itu kan setelah orang Arab. Jadi orang Arab itu menerima penerima pertama. Nah, seperti itu.
Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi Al-Quran dan budaya Arab kala itu. Nanti kita bisa diskusikan dalam WA group ya. Nanti akan saya share juga materi jurnal tentang ini. Nanti bisa Anda baca juga terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya kumpulkan ini ya. Silahkan didiskusikan kembali. Anda boleh sepakat, boleh tidak. Yang penting harus ada argumentasinya. Sekian dari saya. Sebelum kita sebelumnya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.